Jen tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Setelah bertemu seseorang di masa lalunya yaitu Valen, kini dia malah bertemu dengan Darrell. Dan ya, Jen juga baru tahu kalau Darrell adalah adik tirinya bosnya. Dunia benar-benar sempit untuk Jen di saat dia sudah mulai melupakan rasanya dia malah kembali bertemu dengan Darrell. Hanya dengan satu kata kamu seketika merubah perasaannya dan membuat Jen malah gagal move on. Dan hal yang menyedihkannya adalah Jen gagal move on karena melihat mantan gebetannya mencium pipi seorang gadis. Gadis yang cantik dan berbanding terbalik dengannya yang memiliki penampilan biasa-biasa. Kakak, aku bilang jangan cium aku di umum. Kesal Taraf saat pipi kembali mendapatkan ciuman. Darrell malah berjongkok, membuat Taraf menggelengkan kepalanya melihatnya. Jangan mulai, kata Taraf sewot. Mau digendong di belakang atau mau digendong di depan? Balas Darrell. Nggak milih dua-duanya, sahut Taraf menyebalkan. Membuat Darrell berdiri lalu menatap Taraf dengan tatapan tajamnya. Tapi dengan santainya Taraf malah menjulurkan lidahnya seolah meledek. Oh, mau gendong di depan, ucap Darrell, dan dengan santainya ia menggendong Taraf ala bridal style. Kakak lepas, ih. Taraf memukul dada Darrell dengan kesal. Bagaimana tidak dia masih memakai rok sekolah? Taraf takut pantatnya kemana-mana. Tapi Darrell malah tersenyum santai dan membawa Taraf masuk ke rumah Bastian. Tentunya dengan meninggalkan sosok Jen yang sedang terdiam sambil menatap ke arah sepasang pasangan bucin itu. Ternyata aku kalah sama anak SMA, pantas saja dia lebih menarik dan menggemaskan dibandingkan dengan aku yang sudah menjadi wanita dewasa. Batin Jen. Tidak ada kecemburuan di wajahnya, hanya saja Jen bingung dengan dirinya sendiri kenapa di usianya yang sudah 28 tahun ini dia masih sendiri dan bahkan belum pernah mengenal cinta. Ini semau gara-gara kakak, seharusnya dia menikah di usianya yang sudah 33 tahun itu, tapi kakak malah asyik dengan dunianya sendiri. Kesal Jen teringat akan sosok kakak perempuannya yang sudah kepala tiga tapi masih belum kunjung menikah. Pernah sekali ada yang mengajak Jen menikah, tapi dia tolak karena Jen harus memikirkan perasaan kakaknya yang masih belum move on dari bosnya. Jen, panggil Valen. Membuat Jen tersadar dan langsung mendekat ke arah Valen. Ada yang bisa saya bantu nyonya? Tanya Jen. Nggak ada, hanya mau bilang kalau kamu kembali ke kantor aja karena suami saya katanya nggak akan ke kantor lagi, kata Valen. Valen tidak mau membuat Jen kepanasan saat melihat interaksi Darrell dan Taraf yang memang sangat bucin, menghindari rasa iri yang bisa saja terselip dan berubah menjadi kebencian. Jen mengangguk pelan. Kalau begitu saya pamit dulu ya nyonya, ucap Jen lagi. Kembali ke ruangan bersantai, terlihat Taraf dan Darrell yang sedang mengajak main BBS. Bukan hanya kedua sejoli itu saja, tapi ada juga Bastian yang menjadi nyamuk melihat interaksi antara dua bucin. Nanti kalau kita punya anak, aku mau anaknya kayak Kira, gendut lucu, kata Darrell yang sedang menggendong baby Shakira. Dan ucapan Darrell itu mengundang lirikan wajah menyebalkan dari Bastian. Nikah dulu oi, baru ngomongin anak, celetuk Bastian santai sambil mengajak main baby Shakila. Nyamuk nyangut aja kayak listrik, balas Darrell. Suka-suka dong, iya nggak girls, sahut Bastian sambil mencubit gemas hidung minimalis milik putrinya. Bastian memang lebih dekat dengan Shakila, tapi itu semua bukan berarti dia lebih menyayangi Shakila dibandingkan Shaka dan Shakira. Tapi di antara ketiga anaknya memang Shakila yang jarang menangis saat digendongannya. Sedangkan Shakira dan Shaka keduanya selalu gampang menangis jika dia gendong, membuat Bastian memilih yang aman yaitu menggendong Shakila. Tapi meski demikian kasih sayangnya untuk ketiga anaknya sama dan tidak akan dibeda-bedakan karena baby twins S adalah darah dagingnya. Pipi kamu tuh endut, emang suka sewot nggak tahu aja kalau omnya bahagia, balas Darrell lagi membuat Taraf yang sedang mengajak main baby Shaka. Shaka anak pipi Mimi, Shaka ganteng ya, puji Taraf dengan wajah gemas melihat keponakannya yang tampan. Bibit premium gitu loh, dibuatnya juga nggak sembarangan tempat, hotel mahal tuh, timbal Bastian santai.
Anak kita juga nantinya akan setampan aku dan secantik kamu sayang. Kata Darel lagi. Membuat Taraf melirik Darel lalu menggelengkan kepalanya. Iya, tapi aku pikir itu masih lama deh. Nggak lihat aku masih pakai baju SMA. Sahut Taraf santai. Sakit hatiku, kau tolak diriku, kau tak peduli denganku. Bastian malah nyanyi. Membuat Darel kesal dan ingin memberikan pukulan tapi tangannya ditarik oleh Taraf. Diam, kata Taraf tajam. Darel langsung terdiam dan membenarkan mainan gigitan untuk Shakira. Dan melihat wajah ditekuk adiknya membuat jiwa tengil Bastian keluar. Tar, kamu tahu nggak ada yang pernah masuk comberan dikejar Dogi loh? Kata Bastian. Siapa? Tanya Taraf menyahut asal. Darel melirik kakaknya yang seolah ingin menjatuhkan image-nya di depan Taraf. Tapi satu hal yang Darel tidak mengerti, kenapa kakaknya bisa tahu kalau dirinya pernah jatuh dan masuk ke comberan karena dikejar Dogi. Sampai akhirnya, Darel mengingat sosok Jan, mantan sekretarisnya itulah yang tahu bagaimana Darel, dan beberapa momen gila lainnya. Siapa lagi kalau bukan, melirik Darel dengan senyuman mengejek, pacar kamu yang tua itu. Sahut Bastian dengan santai. Dan hal itu membuat Taraf melirik Darel lalu tanpa ragu dia mengusap tangan Darel. Dipikir Darel Taraf akan mengabaikan ucapan Bastian dan memihaknya. Tapi dengan santainya Taraf mengatakan. Gimana rasanya? Pasti sakit kan jatuh ke comberan? Bau pasti udah gitu banyak kuman, ih ngeri. Kata Taraf sambil tertawa. Membuat Darel melotot dan melirik tajam kakaknya. Tapi Bastian malah tersenyum santai melihat wajah kesal adiknya itu. Siapa yang suka kentut di sembarangan tempat? Ucap Valen yang tiba-tiba datang. Membuat Bastian yang mendengarnya melihat ke arah sumber suara dengan wajah ditekuk. Sayang. Bastian sebal. Valen ikut duduk di dekat Taraf lalu memangku Shakila. Kalau nggak mau diledek ya jangan ngeledek. Kata Valen santai. Udah tua juga masih aja suka ejek-ejekan, nggak sadar umur. Timpal Taraf. Membuat Darel dan Bastian saling melirik. Sayang. Ucap keduanya bersamaan. Diam, dasar bule tua kekanakan. Sahut Valen dan Taraf bersamaan. Setelah pulang dari rumah Bastian tentunya untuk menghabiskan waktu bersama dengan Twins S, Darel dan Taraf kembali ke rumahnya yang terhalang tembok pembatas itu, bahkan sekarang sudah ada pintu yang bersambungan antara rumah Bastian dan Darel. Dan semua itu dibuat agar memudahkan keluarganya jika ingin saling mengunjungi, jadi mereka tidak perlu repot-repot buku pagar utama yang tentunya akan sangat melelahkan untuk segera sampai ke rumah, karena baik rumah Bastian ataupun Darel sama-sama memiliki taman yang cukup luas untuk halaman rumahnya. Kita akan makan. Kamu mau aku masakin apa? Tanya Darel. Yang mana hal itu membuat Taraf yang sedang duduk dan memainkan ponselnya itu melirik dengan wajah ragu. Emang kakak bisa masak? Tanya balik Taraf santai. Memangnya nggak boleh belajar masak buat calon istri sendiri? Darel malah balik bertanya lagi. Ya udah boleh, aku pesen ceplok telur mata sapi aja deh, kuningnya harus pas di tengah terus bawahnya agak gosong dikit. Ucap Taraf sambil tersenyum. Darel mengacungkan jempolnya ke arah Taraf, lalu memulai acara memasaknya. Meski sebenarnya dia tidak pandai memasak, tapi Darel akan mencoba belajar karena ia ingin menjadi suami idaman yang serba bisa. Taraf melihat Darel yang sedang memasak itu terkekeh geli, dia benar tidak menyangka jika Darel akan seserius itu untuk mendapatkan perhatiannya. Padahalnya awalnya Taraf hanya berpikir hubungannya itu mungkin sekedar kekasih yang akan berakhir jika sudah bosan. Tapi ternyata dugaannya itu salah, Taraf malah semakin nyaman dan bahkan jatuh cinta semakin dalam pada Darel. Dia benar-benar seksi. Gumam Taraf yang tidak bisa berhenti tersenyum. Gila, memang seorang gadis remaja 17 tahun seperti dirinya sudah mengenal cinta sedalam itu, tapi itulah realitanya. Cinta datang tidak memandang umur, muda atau tua, semuanya akan berubah setelah mengenal cinta. Hati-hati, nanti kena, ucap Taraf terhenti karena Darel langsung melirik ke arahnya.
Tenang saja sayang, aku hebat dalam hal memasak telur ceplok. Kata Darrell kembali bergelut dengan alat masaknya. Tapi sedetik kemudian tangan Darrell malah tidak hati-hati dan mengenai teflon panas yang berhasil membuatnya menjerit sakit. Au! Tuh kan aku bilang juga ucap Taraf terhenti karena melihat api yang membesar. Kebakaran! Teriak Taraf. Apa? Kebakaran? Darrell melirik ke belakangnya dan terlihatlah api yang membesar yang berasal dari teflon berisikan telur mata sapi yang sedang dia masak. Menjauh, kata Darrell menjauhkan Taraf dari area dapur. Darrell membuka bajunya lalu dia basahkan dengan air. Setelah bajunya basah, Darrell menutup api di teflon dengan baju yang sudah dibasahi, lalu mematikan kompornya. Taraf yang menjauh melihat apa yang sedang dilakukan Darrell itu menelan ludahnya kasar. Darrell nampak seksi dengan aksinya yang sedang memadamkan api itu. Wah! Tanpa sadar Taraf merasa kagum pada tubuh milik Darrell yang dadanya penuh dengan roti sobek itu. Otak cerdasnya seketika error dan malah terbang bebas, dan semua itu juga dilihat oleh Darrell yang melihat tatapan Taraf jatuh pada tubuhnya. Darrell melangkahkan kakinya untuk mendekati Taraf, lalu tanpa basa-basi dia menarik tubuh Taraf ke dekapannya. Kamu bisa menyentuhnya, tapi tidak lebih dari itu karena kita tidak boleh sampai di luar batas. Bisik Darrell di telinga Taraf. Yang seketika membuat Taraf merinding, juga langsung tersadar dari lamunannya dan merasakan jika tangannya menyentuh perut kotak-kotak milik Darrell. Lihat, keras. Gumam Taraf dengan wajah polosnya, membuat Darrell tersenyum gemas. Tentu saja, aku sering berlatih tubuhku bagus. Sahut Darrell dengan percaya dirinya. Pede banget. Harus dong, lihat aja aku bahkan pandai membuat seorang gadis betah di dekapanku. Yang mana hal itu membuat Taraf mendongkak ke atas untuk melihat Darrell, dan tubuhnya yang tidak terlalu tinggi dan hanya sebatas dengan dada Darrell membuat Taraf semakin mendongkakkan wajahnya agar bisa melihat wajah Darrell. Darrell yang melihat Taraf bersusah payah untuk melihatnya langsung tersenyum lalu melingkarkan tangannya di pinggang Taraf dan tanpa aba-aba langsung mengangkat tubuh ringan Taraf. Bagaimana, apa sudah terlihat jelas? Tanya Darrell sambil tersenyum. Taraf mengangguk kecil lalu mendekatkan wajahnya dengan wajah Darrell. Di pikiran Darrell dia akan mendapatkan ciuman dari sang kekasih kecilnya, dan Darrell yang berpikir begitu langsung menutup matanya. Kenapa nutup mata? Tanya Taraf mengerutkan keningnya aneh. Kamu mau nyium aku kan? Jawab Darrell masih menutup matanya. GR, siapa yang mau nyium? Kata Taraf sambil terkekeh. Lalu, Darrell membuka matanya dan secepat kilat juga Taraf memberikan kecupan singkat di bibir Darrell. Kap, nikahi aku. Kata Taraf membuat Darrell kaget dan refleks melepaskan pegangan tangannya di pinggang Taraf. Bruk. Taraf jatuh ke lantai dengan pantatnya yang membentur lantai cukup keras. Dan semua itu terlihat oleh dua ibu yang baru saja pulang dan melihat Taraf dijatuhkan oleh Darrell. Au. Ibu, sakit. Ringis Darrell mendapatkan jeweran di telinganya dari Ibu Rosalina. Anak nakal, kenapa kau membuat calon menantuku cedera? Kau melukainya. Ibu Rosalina menambah keras jewerannya. Ibu, aku kaget, dan aku tidak sengaja. Darrell membela dirinya. Jangan alasan, lihat karena ulahmu Taraf jadi kesakitan seperti itu. Geram ibu lagi. Sedangkan Taraf sedang dibantu berdiri oleh Mom Dena sambil meringis karena bokongnya terasa sakit. Hiks. Kak Darrell jahat. Ucap Taraf sambil berjalan begitu saja dengan dibantu Mom Dena. Yang mana hal itu membuat Darrell menggelengkan kepalanya, niatnya ingin mengikuti Taraf tapi telinganya masih mendapatkan jeweran dari ibunya. Ibu, ayolah, aku tidak sengaja, lepaskan telingaku. Kata Darrell. Diam, ini bahkan masih belum seimbang dengan sakit di bokong gadis kecilmu. Balas Ibu Rosalina. Darrell menghela nafasnya panjang lalu menepis pelan lengan sang ibu. Dengarkan ibu, Taraf ingin aku menikahinya. Aku kaget karena dia memintanya. Jelas Darrell. Yang mana membuat Ibu Rosalina berbinar wajahnya.
Kenapa harus kaget? Nikahi saja atau kala perlu kita panggil penghulu sekarang? Ibu Rosalina bersemangat. Tidak semudah itu ibu, aku masih harus mendapatkan restu orang tuanya. Kata Darel lagi. Oh, untuk masalah itu tenanglah, ibu dan mom sudah mengurus semuanya. Siapkan saja uang yang banyak untuk pesta besarnya. Masalah bapaknya yang matre itu urusan ibu sama mom. Taraf merajuk karena bokongnya sakit, bahkan taraf tidur pun harus dengan tengkurap. Bokongnya masih sakit dan itu membuatnya kesal pada Darel. Taraf buka! Teriak Darel di luar kamar. Taraf menutup telinganya dengan tangannya, dia masih kesal dengan Darel yang melepaskannya begitu saja, sehingga membuat bokongnya sakit. Taraf! Panggil Darel lagi sambil berteriak. Gak mau, dasar kasar. Kesal Taraf sambil memanyunkan bibirnya. Taraf, aku minta maaf. Teriak Darel lagi. Kamu marah ya? Lanjut Darel. Membuat Taraf yang ingin memejamkan matanya itu menjadi tidak jadi karena suara Darel sangat mengganggunya. Kakak berisik. Teriak Taraf kesal. Maafin aku. Gak mau, aku ngantuk. Darel sudah mencari kunci cadangan kamar Taraf, tapi ternyata kuncinya ada di tangan Taraf membuat Darel hanya bisa mengetuk pintu berharap Taraf mau membuka pintunya. Tapi nihil Taraf enggan membuka pintunya bahkan setelah Darel berteriak dan mengetuk pintu lama, Darel menghela nafasnya panjang. Ya udah kamu tidur aja, tapi maafin aku ya. Kata Darel sedikit berteriak. Dan tentu saja Taraf tidak menyahut, dan memilih memejamkan matanya lagi. Salah siapa Taraf mau nikah malah dibanting kayak barang bekas. Mom Dena meledek sambil berjalan ke arah kamar ibunya. Dasar nek lampir rusuh. Kesal Darel sambil berjalan ke arah kamarnya. Sesampainya di kamarnya Darel melihat ke jendela, dia merebahkan tubuhnya saat mengingat ucapan Taraf yang memintanya untuk menikahinya. Jangankan menikah, bahkan lebih dari itu pun aku mau. Gumam Darel sambil tersenyum. Otak cerdasnya sudah mulai berterbangan kemana-mana, tentunya yang menjurus ke arah intim, sampai akhirnya dia menggelengkan kepalanya karena dirasa sudah melewati batasan. Rasanya dia sudah tidak sabar lagi untuk menikahi Taraf, tentunya dia akan menjaga Taraf sepenuh hatinya dan memberikan kehidupan yang penuh kebahagiaan untuk Taraf. Dia sedang apa ya sekarang? Gumam Darel sambil mengambil ponselnya dan melihat layar ponselnya yang memakai wallpaper foto Taraf dan dirinya yang sedang sama-sama tersenyum memperlihatkan deretan gigi putihnya. Darel terdiam sebentar nampak berpikir sampai akhirnya dia berdiri dan menatap ke arah gazebo luar kamarnya. Tanpa banyak berpikir Darel langsung keluar kamar, di luar Darel nampak tersenyum senang saat melihat gazebo yang saling berhubungan itu. Darel naik ke atas tembok penghalang antara luar gazebo kamarnya dan kamar sang ibu itu. Butuh perjuangan untuk Darel bisa sampai melewatinya sampai akhirnya Darel turun dan mendarat dengan suara barang jatuh. Ya, Darel tak sengaja menginjak pot bunga ibunya, yang membuat pot bunga itu pecah dengan bunga yang layu karena berpijak kakinya. Mendengar suara benda jatuh di luar kamar tentunya membuat dua ibu itu menjadi saling melirik. Keduanya sedang membicarakan perihal rencana untuk mengunjungi kediaman Taraf. Maling, ucap keduanya bersamaan. Dan seketika juga keduanya melihat sekelebatan bayangan hitam yang melewati jendelanya, membuat keduanya saling terdiam sampai akhirnya Mom Dena langsung berdiri dan mengambil sapu lidi yang ada di pojokan kamar Ibu Rosalina. Hantu Dena, kata Ibu Rosalina takut. Membuat Mom Dena melirik Ibu Rosalina. Hantu apaan? Itu pasti maling, buruan bawa penyetrum nyamuk biar kita sengat tuh maling. Kesetrum suruh siapa maling di jam 7 malam, emang maling agak punya jam itu. Cerocos Mom Dena sambil menarik tangan Ibu Rosalina. Mau tak mau Ibu Rosalina ikut berdiri dan mengikuti Mom Dena yang berjalan ke gazebo luar kamarnya. Dan di saat bersamaan juga Darel sedang mencoba naik ke atas penghalang dan semua itu dilihat oleh Mom Dena dan Ibu Rosalina. Wow, maling berkolor, ucap Mom Dena. Mom Dena ingin memberikan pukulan sapu lidi yang ada di tangannya, tapi baru saja dia menggoyangkan tangannya tiba-tiba Ibu Rosalina berteriak.
Darel, kamu ngapian? Teriak Ibu Rosalina. Membuat Darel yang baru sampai di gazebo luar kamar taraf itu melirik ke arah dua ibu rempong yang sedang menatapnya dengan wajah tidak percayanya itu. Apa sih ibu sama mom, jangan ganggu aku lagi mau usaha. Kata Darel lalu masuk ke kamar taraf karena kebetulan jendela kamar taraf tidak dikunci. Meninggalkan wajah tidak percaya Mom Dena dan Ibu Rosalina yang saling menggelengkan kepalanya. Anakmu tuh Ros, gayanya udah kayak mau maling gadis aja. Kata Mom Dena. Kamu benar Dena, aku juga bingung kenapa anak itu jadi konyol padahal dia dulunya cool loh. Ibu Rosalina ikut menggangguki ucapan Mom Dena yang benar adanya. Sedangkan di dalam kamar Darel ternganga melihat taraf yang tidur tengkurap. Jangan lupakan bokongnya yang menungging membuat Darel memukul pelan kepalanya yang sudah mulai kotor pikirannya. Darel duduk di pinggir ranjang taraf, lalu mengusap kepala taraf, dia yakin pasti tidak nyaman tidur dengan posisi seperti itu. Maafkan aku, gara-gara aku kamu sakit bokongnya. Gumam Darel sambil melihat ke arah bokong taraf. Tiba-tiba taraf menarik tangannya yang membuat Darel ketarik dan wajah taraf langsung tertutupi tubuhnya. Wow! Ucap taraf sambil membuka matanya. Dan saat melihat ke atas taraf kaget melihat bagian perut yang terbuka. Karena kaget taraf refleks memberikan tinjuan yang seketika membuat Darel melotot dan Darel meringis sakit karena tinjuan itu tepat pada adik kecilnya. Taraf melihat Darel yang berguling-guling di lantai sambil memegangi bagian bawahnya itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa sih lebay banget, kakak ngapain ke kamar aku? Sana keluar aku masih belum maafin kakak ya pantat aku masih sakit tahu. Cerocos taraf masih kesal. Darel tidak menjawab dia hanya bisa meringis merasakan miliknya yang masih terasa sakit. Sedangkan taraf hanya menontonnya dengan ekspresi wajah biasa saja, tanpa rasa bersalah tentunya. Sepertinya pilihan Darel untuk bertanya akan perihal pernikahannya harus dia tunda dulu. Sekarang yang harus dia pikirkan hanya satu yaitu nasib adik kecilnya yang harus merasakan sakit. Mau kemana? Tanya taraf melihat Darel berjalan. Ke kamar, lama-lama di sini bisa habis adikku. Kata Darel sambil keluar dari kamar taraf. Taraf terdiam mendengar kata adik itu. Memangnya Kak Darel punya adik? Kok aku nggak pernah tahu sih? Gumam taraf. Apa jangan-jangan garis bawah? Taraf melirik ke sana-sini sampai akhirnya. Hantu. Taraf langsung berlari keluar kamar dengan tangan yang memegangi bokongnya. Bruluk. Taraf terjatuh menubruk Darel, dan bukan hanya itu taraf jatuh menimpa tubuh Darel. Membuat keduanya terlihat lebih intim di mata dua ibu perinya. Kayaknya si Karatan udah nggak sabar pengen masuk sarang. Gumam Mom Dena. Kita harus buru-buru halalin mereka, nanti malah kelepasan berabe. Gumam Ibu Rosalina. Sedangkan taraf yang ada di atas Darel nampak terdiam setelah dia merasakan ada sesuatu yang keras di bawah sana. Dan saat taraf bergerak Darel langsung menahan pinggang taraf. Jangan bergerak nanti dia bangun. Kata Darel. Dia siapa? Tanya taraf polos. Adik aku. Hantu? Bukan, adik aku yang bisa buat anak. Hah? Anak? Taraf langsung melihat ke bawah sana, dan seketika dia merinding lalu menggelengkan kepalanya.